Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya adik-adik tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran terbaru dari Kak Dian. Oke, kalian sudah siap? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang benda padat. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita ulang kembali sifat, ciri-ciri, dan contoh benda padat. Adik-adik masih ingat sifat benda padat itu apa saja? Sifat benda padat mempunyai bentuk, ukuran, dan volumenya yang selalu tetap. Nah, apa saja ciri-ciri benda padat? Yang pertama, bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Sebagai contoh, jika adik-adik meletakkan buku di atas meja, kemudian memindahkan buku tersebut ke atas kursi, bentuk buku tersebut tidak berubah. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Buku yang tadi diletakkan di atas meja kemudian dipindah ke atas kursi, ukurannya tidak berubah. Yang ketiga, volumenya tetap. Yang keempat, massa jenis atau kerapatannya relatif tinggi. Nah, apa saja contoh benda padat? Contoh benda padat di sekitar kita ada banyak sekali. Contohnya batu, kayu, besi, dan plastik. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal benda cair. Adik-adik, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Bahkan, tubuh manusia hampir 2/3 bagiannya merupakan cairan. Nah, air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, bisakah kalian memberi contoh apa saja benda cair di sekitar kita? Coba perhatikan gambar yang ada pada video pembelajaran. Adik-adik, untuk lebih memahami dan mengenal benda cair, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Dan yang keempat, kantong plastik. Kemudian, lakukan langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember. Kemudian, masukkan air tersebut ke dalam gelas. Dan yang terakhir, pindahkan air yang di dalam gelas tadi ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Nah, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Kak Dian kasih contoh ya. Yang nomor 1, air. Nah, apakah air bentuknya berubah sesuai wadahnya? Tadi, ketika adik-adik memasukkan air ke dalam ember, kemudian dipindah ke dalam gelas, dan yang terakhir dipindah lagi ke dalam kantong plastik, apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya? Ya, bentuk air berubah-ubah.
Saat dimasukkan ke dalam ember, bentuknya seperti ember. Saat dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga seperti gelas. Dan saat dimasukkan ke dalam kantong plastik, bentuknya juga seperti kantong plastik. Maka, kita beri tanda centang pada kolom tersebut. Sekarang kolom di sebelahnya. Apakah air bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah-ubah? Tidak ya, karena air bentuknya selalu berubah. Maka kita beri tanda silang. Kolom berikutnya. Apakah air dapat digenggam? Air tidak dapat digenggam. Maka kita beri tanda silang. Dan kolom yang terakhir, apakah air tidak dapat digenggam? Tentu saja kita beri tanda centang. Nah, silakan nomor-nomor berikutnya kalian isi sesuai dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Kemudian silakan ambil kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan mengenai sifat dan ciri-ciri air. Adik-adik, tadi kalian sudah melakukan percobaan menggunakan benda cair berupa air dan minyak goreng. Kemudian kalian juga telah mengambil suatu kesimpulan. Nah, coba apakah kesimpulan yang telah kalian ambil sudah sesuai dengan penjelasan yang akan Kak Dian berikan berikut ini? Sifat, ciri-ciri, dan contoh benda cair. Sifat benda cair mempunyai bentuk dan ukuran yang berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Nah, apa saja ciri-ciri benda cair? Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Saat adik-adik meletakkan air atau minyak goreng ke dalam ember, maka bentuknya seperti ember. Nah, ketika air atau minyak goreng tadi kita pindah ke dalam gelas, bentuknya juga seperti gelas. Jadi, benda cair itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Contohnya, ketika adik-adik memasukkan air ke dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik itu kita tusuk dengan jarum di beberapa sisinya, maka air itu akan memancar ke segala arah. Yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Air mempunyai ciri bisa meresap melalui celah-celah kecil. Pernahkah kalian memperhatikan bak mandi di rumah kalian? Pada dinding bak mandi biasanya kalian bisa melihat resapan air ya. Air yang di dalam bak mandi bisa meresap ke celah-celah dinding sehingga dinding bagian luar juga terasa lembab atau basah. Yang kelima, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, apa saja contoh benda cair? Benda cair di sekitar kita ada banyak sekali. Seperti air, minyak, sirup, sabun cair, oli, bahkan kecap. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan warga di Kampung Siti. Yuk kita baca bersama bacaannya. Kak Dian akan membacakan bacaannya. Adik-adik menyimak dengan seksama. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak.
Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Adik-adik, kita telah membaca cerita. Nah, kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan pekerjaan tadi cepat selesai? Adakah di antara adik-adik yang tahu? Ya, pekerjaan cepat selesai karena mereka, warga kampung, melakukan pekerjaan tersebut secara gotong royong. Nah, kalian setelah mengetahui kegiatan gotong royong, sekarang coba tuliskan contoh kegiatan tersebut, baik di lingkungan tempat tinggal, di rumah, maupun di sekolah. Nah, Kak Dian kasih contoh ya. Di lingkungan tempat tinggal, gotong royong yang biasa dilakukan, contohnya kerja bakti membangun masjid desa, kemudian membersihkan selokan, memperbaiki jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian gotong royong di rumah, contohnya kerja bakti membersihkan rumah, membantu ibu memasak di dapur, membantu ayah mencuci mobil, dan lain-lain. Nah, kalau di sekolah, contohnya kerja bakti membersihkan kelas, lingkungan sekolah, menata taman sekolah, dan lain-lain. Adik-adik yang soli dan solihah, tadi kita sudah belajar mengenal benda cair. Sekarang kita akan mengenal benda gas. Adik-adik, benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya asap. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih mengenal tentang benda gas, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan dahulu alat dan bahannya, yaitu berupa kantong plastik bening dan balon. Kemudian, lakukan langkah-langkah percobaan berikut ini. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Lalu, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Silakan adik-adik lengkapi tabel berikut ini. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Kak Dian kasih contoh ya. Nama bendanya balon. Nah, apakah ketika udara di dalam balon bentuknya berubah sesuai wadahnya? Ya, bentuknya berubah sesuai wadahnya, sehingga pada kolom tersebut kita beri tanda centang. Kemudian pada kolom sebelahnya bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kita beri tanda silang. Yang ketiga, apakah
Udara dapat digenggam. Udara di dalam balon tidak dapat kita genggam, maka kita beri tanda silang. Sedangkan pada kolom tidak dapat digenggam, kita beri tanda centang. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, silakan simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menempati seluruh ruangan, terdapat di segala tempat, dan menekan ke segala arah. Percobaan yang kedua. Silakan adik-adik siapkan alat dan bahannya, yaitu benang secukupnya, kemudian balon 2 buah, yang terakhir sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, lakukan langkah-langkah percobaan berikut ini. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Jadi 2 buah balon yang sudah kalian siapkan, kalian tiup udara ke 2 balon tersebut. Ditiup sampai kedua balon tersebut sama besar. Nah, kalau sudah, diikat dengan benang. Nah, sisakan benang dengan panjang yang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya. Nah, kemudian perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, coba setelah adik-adik melakukan percobaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah yang terjadi setelah suatu balon ditusuk? Tentu saja balonnya meletus dan kempes. Udara dalam balon keluar, seperti yang adik-adik rasakan hembusannya ketika tangan adik-adik di dekat tempat keluarnya udara. Nah, apa kesimpulannya sifat benda gas? Benda gas mempunyai massa, dan semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas, apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Adik-adik, tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Perhatikan penulisannya, penggunaan huruf besar, dan tanda bacanya. Nah, mari kita buat kesimpulan atau rangkuman dari sifat dan ciri-ciri serta contoh benda gas. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah. Sedangkan ciri-ciri benda gas yang pertama terdapat di segala tempat. Di kelas, di rumah, di kamar, di dapur, ruang tamu, di kamar mandi, semua terdapat udara. Karena benda gas itu terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah.
Yang keempat, memiliki massa atau berat. Yang kelima, volumenya berubah-ubah. Nah, apa saja contoh benda gas? Benda gas itu ada bermacam-macam. Contohnya, udara yang kita hirup, namanya gas oksigen. Kemudian, gas karbon dioksida ya. Setelah kita menghirup udara oksigen, kita menghembuskan nafas yang berupa gas karbon dioksida. Kemudian, ibu di rumah memasak menggunakan gas LPG. Kemudian ada lagi gas nitrogen, gas belerang, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang alat pengukur massa benda. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ya, ternyata bentuknya bermacam-macam, tergantung benda yang akan ditimbang. Yang paling atas ada timbangan beras, bentuknya seperti itu. Nah, ternyata jika kita ingin menimbang badan, maka alat yang digunakan bentuknya berbeda lagi. Begitu juga jika kita ingin menimbang bahan-bahan untuk membuat kue ya, ada bentuk timbangannya sendiri. Kemudian, pernah tidak adik-adik mengantarkan adiknya atau ibu ketika pergi ke posyandu? Biasanya ada timbangan gantung. Ya, timbangan gantung ini biasanya dipakai untuk mengukur berat badannya dedek bayi. Nah, kemudian ada juga timbangan warung. Ya, siapa yang pernah pergi ke pasar atau belanja di warung, belanja telur atau belanja bahan makanan, kemudian ditimbang menggunakan timbangan warung seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian ada juga neraca. Neraca ini biasanya dipakai untuk menimbang emas. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kita tarik garisnya. Gambar yang pertama adalah gambar dedek bayi. Kira-kira kalau mau menimbang dedek bayi, yang sesuai menggunakan timbangan yang mana ya? Kita tarik garisnya ya. Berikutnya, ibu membeli telur di warung. Nah, jika ingin menimbang telur, kita gunakan timbangan yang mana ya? Kita tarik garisnya. Berikutnya, ibu membeli perhiasan emas. Nah, jika ibu ingin menimbang perhiasan emas miliknya, timbangan mana yang sesuai? Kita tarik garisnya. Kemudian, kakak ingin membuat kue. Dia ingin menimbang tepung terigu. Manakah kira-kira timbangan yang sesuai? Kita tarik garisnya. Nah, ayah ingin menimbang sekarung beras. Kira-kira timbangan mana yang sesuai? Kita tarik garisnya. Alhamdulillah, mudah bukan? Nah, adik-adik, sekarang perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, satuan berat yang digunakan pada alat tersebut adalah kilogram atau biasa disingkat kg. Adik-adik, satuan massa ada bermacam-macam.
seperti halnya satuan panjang. Nah, mari kita mengenal bermacam-macam satuan massa. Yang pertama, kilogram, biasa disingkat kg. Kemudian hektogram, biasa disingkat Hg. 1 hektogram sama dengan 1 ons ya. Berikutnya dekagram atau biasa disingkat DAG. Berikutnya gram, biasa disingkat GR atau G. Berikutnya desigram, biasa disingkat DG. Selanjutnya sentigram, biasa disingkat CG. Yang terakhir miligram, biasa disingkat mg. Nah, adik-adik, sama halnya seperti ketika kita mengkonversi satuan panjang. Jika turun tangga, maka kita kalikan 10. Dan jika naik tangga, maka kita bagi 10. Contoh, kita akan mengkonversi dari satuan kilogram ke dalam gram. Soalnya adalah 2 kilogram sama dengan titik-titik gram. Kita diminta mengkonversi atau mengubah satuan kilogram ke dalam bentuk gram. Jika kita perhatikan, dari kilogram menuju gram harus turun 3 langkah. Maka kita kalikan 10. Karena setiap langkahnya harus dikalikan 10. Kalau turunnya 3 langkah, maka kita kalikan 10 dikali 10 dikali 10 ya, atau 1000. Jadi untuk mengetahui 2 kg itu berapa gram, maka tinggal kita kalikan 2 dikali 1000 sama dengan 200 gram. Mudah bukan? Adik-adik, ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau biasa disingkat kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Adik-adik, ayo berlatih. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue berikut ini. Gunakan satuan kilogram dan gram. Adik-adik perhatikan gambar timbangan tersebut. Di situ tercantum satuan kilogram. Hal itu menunjukkan bahwa setiap angka yang tertera pada timbangan memiliki satuan kilogram. Di situ tertera angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, jika kita menimbang benda dan kemudian jarumnya menunjukkan angka 1 tepat di atas angka 1, berarti berat benda tersebut adalah 1 kilogram. Begitu juga jika jarumnya menunjukkan angka 2, berarti berat benda yang sedang ditimbang adalah 2 kilogram. Seperti itu seterusnya. Nah, di antara angka-angka tersebut terdapat strip. Di antara angka 0 dan angka 1 ada 4 strip. Di antara angka 1 dan 2 ada 4 strip. Seperti itu seterusnya. Nah, setiap strip itu nilainya 200 gram. Ya, jadi dari strip pertama ke strip kedua itu 200 gram. Strip kedua ke strip yang ketiga 200 gram.
Nah, sekarang kita coba berlatih membaca timbangan dari yang paling kiri. Timbangan yang paling kiri menunjukkan bahwa timbangan tersebut melewati angka 5. Melewati angka 5 dan tepat berada di strip yang pertama. Itu berarti berat benda yang sedang ditimbang adalah 5 kilogram lebih berapa? Nah, karena ada di strip yang pertama, maka lebih 200 gram. Nah, sekarang 5 kilogram lebih 200 gram kita ubah ke dalam bentuk gram semua. Yang harus kita ubah adalah 5 kilonya dulu, kita ubah menjadi gram. Dari kilogram, jika kita ubah ke dalam gram, maka harus turun 3 tingkat. Jika turun 3 tingkat, maka dikalikan 1000. Karena setiap turun 1 tingkat harus dikali 10. Jadi kalau turunnya 3 tingkat, maka harus dikalikan 1000. Yuk kita hitung bersama. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan dengan yang 200 gram. 5000 gram ditambah 200 gram sama dengan 5200 gram. Sekarang kita baca timbangan yang tengah. Timbangan yang tengah menunjukkan bahwa berat benda itu melewati angka 4. Itu berarti berat benda yang sedang ditimbang adalah 4 kilo lebih titik-titik. Nah, kita lihat dulu ada di strip yang keberapa. Ternyata ada di strip yang ketiga. Padahal tadi setiap stripnya nilainya 200. Berarti 200 tambah 200 tambah 200, yaitu 600 gram. Nah, berarti berat benda yang sedang ditimbang adalah 4 kilo lebih 600 gram. Kalau sudah, kita ubah ke dalam bentuk gram semua. Kita ubah dulu yang 4 kilonya. 4 kilo kita ubah menjadi gram. Caranya bagaimana? Caranya 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Lalu kita tambahkan 4000 gram ditambah 600 gram sama dengan 4600 gram. Sekarang timbangan yang ketiga. Coba perhatikan jarumnya. Jarum timbangan tersebut melewati angka 3. Itu berarti beratnya 3 kilo lebih. Nah, lebihnya lebih berapa? Kita lihat, jarumnya ada di strip yang keberapa? Ternyata ada di strip yang kedua. Karena ada di strip yang kedua, berarti lebih 400 gram ya, 200 tambah 200. Sehingga berat benda yang sedang ditimbang adalah 3 kg lebih 400 gram. Sekarang kita ubah menjadi bentuk gram semuanya. Yang harus kita ubah dulu adalah yang 3 kilo. Yang 3 kilo kita ubah menjadi gram. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan 1000. 3 dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Lalu kita tambahkan dengan yang 400 tadi. 3000 gram ditambah 400 gram sama dengan 3400 gram. Nah, adik-adik, kita berlatih lagi. Perhatikan gambar timbangan yang paling kiri. Jarum pada timbangan tersebut tepat berada di angka 3. Maka berat benda yang ditimbang adalah 3
kilogram, 0 gram ya. Karena tepat berada di angka 3. Nah, sekarang tinggal kita ubah ke dalam bentuk gram. Caranya mudah sekali. Tinggal kita kalikan berapa? 1000 ya. 3 dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Mudah ya. Sekarang gambar timbangan yang tengah. Gambar timbangan yang tengah, jarum tersebut menunjukkan lebih 1 strip ya. Di atas angka 2 lebih 1 strip. Berarti berat benda adalah 2 kilogram lebih berapa? Karena stripnya di strip yang pertama, maka lebih 200 gram. Karena setiap strip nilainya 200 gram. Jadi beratnya 2 kilo 200 gram. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk gram semuanya. Yang kita ubah terlebih dahulu adalah yang dalam bentuk kilo. Kita kalikan berapa tadi? 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Lalu kita tambahkan dengan 200 gram. Jadi berapa? 2200 gram. Sekarang gambar yang paling kanan. Perhatikan. Jarum pada timbangan tersebut tepat di angka 5. Maka berat jagung yang sedang ditimbang adalah 5 kilogram. Ya. Lalu kita ubah 5 kilo, kita ubah ke dalam bentuk gram. Tinggal kita kalikan berapa anak-anak? 1000. Jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Mudah ya. Nah, sekarang kita akan menimbang ikan. Kita lihat dulu ya, ikan dari yang sebelah kiri. Beratnya ada berapa itu ya? Kalau kita lihat, ikan yang sebelah kiri, jarum pada timbangan tersebut melewati angka 4. Berarti beratnya 4 kilo. Lebih berapa gram? Kita lihat. Jarumnya ada di strip yang keberapa? Oh, ternyata ada di strip yang pertama. Berarti lebihnya lebih 200 gram. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk gram semuanya. Yang harus kita ubah adalah yang 4 kilonya dulu. 4 kilo kita ubah ke dalam gram. Caranya bagaimana tadi? Kita kalikan dengan 1000. Kenapa kok dikalikan 1000? Karena dari kilo ke gram itu turunnya 3 langkah. Kalau turun 3 langkah, maka harus kita kalikan 1000. Ya, karena setiap langkah itu dikali 10. Kalau 3 langkah berarti kan 1000. Ya udah, tinggal kita kalikan. 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Lalu kita tambahkan dengan yang 200 gram. 4000 ditambah 200 sama dengan 4200 gram. Mudah ya. Sekarang gambar yang tengah. Perhatikan. Jarum pada timbangan tersebut melewati angka berapa? Angka 5. Berarti berat ikannya adalah 5 kilo. Lebih berapa gram? Kita lihat. Jarumnya itu ada pada strip yang keberapa? Ternyata ada di strip yang ketiga. Berarti nilainya 600 gram ya. Kenapa kok nilainya 600 gram? Karena setiap satu strip itu nilainya 200 gram. Berarti kan 200 tambah 200 tambah 200 sama dengan 600 gram.
Jadi beratnya ikan adalah 5 kg lebih 600 gram. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk gram. Seperti tadi, kita kalikan 1000. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Kita tambahkan dengan yang 600-nya. 5000 ditambah 600 sama dengan 5600 gram. Sekarang yang timbangan paling kanan. Perhatikan jarum pada timbangan tersebut. Jarum pada timbangan tersebut tepat berada di angka berapa? Angka 2 ya. Berarti ikan yang sedang ditimbang beratnya 2 kg. Nah, sekarang tinggal kita ubah 2 kilo menjadi gram. Kita kalikan 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Mudah sekali bukan? Insya Allah mudah. Adik-adik, ayo membaca. Berikut ini ada sebuah berita dari surat kabar elektronik di Indonesia. Kak Dian akan membacakan dan adik-adik menyimak dengan seksama. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Nah, adik-adik, tadi kita telah membaca berita di atas. Nah, yuk sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan berita yang sudah kita baca. Nomor 1. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Nah, adik-adik, tadi dalam berita tersebut Pak Presiden memberikan pesannya. Kira-kira apa ya pesan Pak Presiden? Ya, Pak Presiden mengajak masyarakat gotong royong menanggulangi hutan. Barakallahu fiik. Sekarang yang nomor 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Kira-kira kenapa ya? Gotong royong itu sangat diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan. Apakah adik-adik sudah ketemu jawabannya? Coba cocokkan dengan jawabannya Kak Dian ya. Gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan adalah karena dengan gotong royong merupakan jalan keluar dalam menanggulangi kebakaran hutan. Semua pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah,
swasta, dan masyarakat harus ikut gotong royong. Jika ada pihak yang memadamkan, ada pihak yang membakar, dan ada pihak yang tidak peduli, maka kebakaran hutan tidak akan pernah selesai. Tugas semua adalah bersama-sama untuk membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan kebun. Berikutnya nomor 3. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Nah, apakah adik-adik punya ide kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Adik-adik punya ide? Coba silakan ditulis ya. Nah, kalau Kak Dian punya ide seperti ini, sama tidak ya dengan Kak Dian? Jadi, hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan adalah dengan meninggalkan teknik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Selain itu, masyarakat juga perlu berhenti membeli produk dari lahan-lahan yang terbukti dibuka dengan cara dibakar. Nah, adapun cara lainnya adalah memberi sanksi yang tegas kepada para pelaku pembakaran hutan yang telah terbukti. Nah, kalau sudah, silakan adik-adik beri tanda centang pernyataan berikut ini. Apabila kalian setuju, beri tanda centang pada kolom setuju, dan apabila kalian tidak setuju, silakan beri tanda centang pada kolom tidak setuju. Yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Apakah kalian setuju? Silakan beri tanda centang. Nomor 2, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Silakan dicentang. Nomor 3, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Setuju atau tidak setuju? Silakan dicentang. Yang nomor 4, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju atau tidak setuju? Nomor 5, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju atau tidak setuju? Nomor 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju atau tidak setuju? Nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Setuju atau tidak ya? 8, kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Setuju atau tidak setuju? Silakan dicentang. Nomor 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju atau tidak setuju? Yang terakhir, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Silakan dicentang, setuju atau tidak. Sudah? Nah, adik-adik, kita sudah belajar aneka wujud benda, ya. Dari benda padat, benda cair, benda gas.
kita juga sudah belajar tentang sifat benda dan contoh-contoh benda berdasarkan wujudnya. Sekarang kita coba mengisi tabel berikut ini sebagai rangkuman untuk kita belajar. Yuk kita isi bersama-sama. Benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3. Apa saja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Pinter. Sekarang sifat benda. Benda padat memiliki sifat yang pertama, bentuknya tetap, volumenya tetap. Sedangkan benda cair memiliki sifat bentuknya berubah-ubah, volumenya tetap. Yang ketiga, benda gas. Bagaimana ya sifatnya benda gas? Coba kita ingat-ingat lagi. Benda gas memiliki sifat bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah. Nah, sekarang contoh benda berdasarkan wujudnya. Contoh benda padat di sekitar kita. Ada banyak ya. Kak Dian kasih contoh almari, batu, buku, pensil, dan lain sebagainya. Kalau contoh benda cair di sekitar kita, apa saja? Ada minyak ya. Minyak ini bermacam-macam ya nak ya. Ada minyak kayu putih, minyak goreng, minyak tanah ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada air, oli, bahkan juga kecap. Kemudian contoh benda gas apa saja? Ada udara yang kita hirup yaitu oksigen. Kemudian ada gas CO2. Gas CO2 itu gas karbon dioksida ya. Kemudian ada juga gas LPG yang buat masak di rumah. Nah, kalau sudah, sekarang supaya kita tidak lupa, kita coba mengamati kembali benda-benda di sekitar kita. Ya, silakan kalian tulis benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tulis bahan pembentuknya. Wujudnya berupa benda apa? Apakah padat, apakah cair, apakah gas ya. Kemudian ditulis juga fungsi bendanya ya. Karena adik-adik ternyata setiap benda yang ada di sekitar kita, entah itu berwujud padat, cair ataupun gas, mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Silakan ditulis ya. Kak Dian kasih contoh ya. Nomor 1. Nama bendanya kursi. Bahan pembentuknya kayu. Karena Kak Dian punyanya kursi kayu. Jadi bahan pembentuknya di sini Kak Dian isi kayu. Wujud bendanya padat. Ya, kayu termasuk benda padat kan? Nah, fungsinya apa? Fungsi kursi adalah sebagai tempat duduk. Sekarang yang nomor 2, Kak Dian kasih contoh lagi. Meja. Nah, kebetulan di rumahnya Kak Dian mejanya terbuat dari kayu. Nah, kayu termasuk wujud benda padat. Fungsinya apa? Fungsinya meja sebagai tempat menyimpan buku, tempat untuk belajar, dan lain sebagainya. Nah, silakan nomor 3, 4, dan 5 adik-adik isi sendiri. Bendanya boleh bebas ya, boleh yang berwujud benda padat, boleh berwujud benda cair, boleh berwujud benda gas juga boleh.
Ayo mengamati. Adik-adik, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Nah, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Jadi meskipun orang tua Lani itu orang yang kaya, tapi Lani tidak menggunakan harta yang dimilikinya, uang yang dimilikinya untuk hal-hal yang berlebihan ya. Tidak berbuat boros. Nah, sekarang coba lingkarilah manakah yang termasuk sikap sederhana. Yuk kita lingkari bersama yuk. Kira-kira dari sikap-sikap berikut ini, mana ya yang termasuk sikap sederhana ya? Kita mulai dulu dari barisan yang paling atas. Rendah hati. Termasuk sikap sederhanakah? Iya, rendah hati termasuk sikap sederhana. Kita lingkari. Mubazir. Mubazir itu kalau misalkan makan tidak habis ya, itu mubazir, sia-sia ya. Tidak bisa dimanfaatkan. Termasuk sikap sederhana atau tidak? Tidak ya, mubazir itu juga termasuk sikap yang boros. Pelit. Bukan sikap sederhana ya. Pelit itu termasuk sikap yang jelek ya. Kemudian secukupnya. Secukupnya, tidak berlebihan. Termasuk sikap sederhana. Boros? Bukan ya. Orang yang bersikap sederhana ini tidak berbuat boros ya. Justru dia suka berhemat biasanya. Nah, sekarang yang baris nomor 2. Berlebihan. Apakah berlebihan termasuk sikap sederhana? Bukan ya. Orang yang bersikap sederhana biasanya tidak berlebihan ya. Cermat. Apakah orang yang bersikap sederhana itu cermat? Iya, termasuk sikap sederhana ya. Karena dia tidak akan mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Dia selalu cermat dalam menggunakan uangnya atau hartanya. Berikutnya, berbagi. Kalau orang yang sederhana mau berbagi kah? Iya, orang yang punya sikap sederhana biasanya suka berbagi ya. Berbagi ini bukan berarti dia berlebihan atau boros ya. Berbeda ya, kalau berbagi itu kita berbuat kebaikan dengan membagikan harta yang kita punya. Kalau boros itu kita menghabiskan harta yang kita punya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Kalau berbagi ini hal yang kita keluarkan itu insya Allah bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita. Kemudian berikutnya, sombong. Apakah sombong termasuk sikap sederhana? Tidak ya, jadi tidak kita lingkari. Sombong ini termasuk sikap yang tercela. Yang terakhir, hemat. Apakah orang yang bersikap sederhana ini berhemat? Iya, orang yang bersikap sederhana biasanya dia berhemat ya. Tidak mudah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Nah, adik-adik, sebenarnya mengapa sih kita itu harus menerapkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Apa alasannya? Adik-adik, hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia. Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk rendah hati, menggunakan secukupnya, mau berbagi, cermat, dan disiplin.
Dengan demikian, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.